Itu yang kedua, yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, sama seperti kita bahas, ada modus data tunggal. Jika diketahui data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ya, kita buatkan tabel. Misalnya X1-nya ada sebanyak F1, X2-nya ada sebanyak F2, X3-nya ada sebanyak F3, X dan seterusnya sampai Xn ada sebanyak Fn. Ya, jadi maka dari tabel di samping, jika Fi adalah nilai yang terbesar, maka nilai modusnya adalah Xi. Ya, jadi kalau Fi itu adalah nilai yang terbesar atau frekuensi yang terbesar, maka modusnya adalah Xi. Jadi misalnya F2 ini yang terbesar, berarti modusnya adalah X2. Atau mungkin juga F3 yang terbesar, maka modusnya adalah X3. Ya. Nah, mungkin lebih jelasnya pakai contoh. Ya. Pakai contoh seperti ini. Nah, ini diketahui tabel. Ya, tabel tentang nilai. Lalu ini banyaknya menyatakan frekuensi. Ya. Nah, kita akan mencari modusnya. Nah, dari sini, dari tabel ini, F yang terbesar adalah 15. Ya, jadi frekuensi tertingginya adalah 15 ini. Berarti modusnya adalah 7. Ya, modusnya adalah 7. Oke, paham? Ya, gampang ya. Nah, berikutnya, modus data berkelompok. Sama seperti modus data tunggal, modus itu adalah frekuensinya yang terbesar atau tertinggi. Nah, untuk menentukan modus data berkelompok ini, maka kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan frekuensi terbesarnya. Kalau sudah tahu frekuensi terbesarnya, berarti kita akan tahu kelas modus. Kalau sudah tahu kelas modusnya, maka kita bisa menentukan modusnya dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini rumusnya. Ya, modus sama dengan titik bawah atau tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan L. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya atau di atasnya kelas modus. Ya. Dan L adalah lebar kelas. Kita sudah bisa menghitung lebar kelas ya. Ini rumusnya. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih pahamnya pakai contoh. Ya, akan lebih mudah. Oke. Tentukan modus data berikut. Ini ada tabel. Tabel distribusi frekuensi. Ada 7 kelas. Dengan masing-masing kelas punya interval kelas seperti ini. Lebar kelasnya semua sama, yaitu 5. Ya, yaitu 5. Nah, bagaimana kita menentukan modusnya? Penyelesaiannya begini. Ya, kita tentukan dulu frekuensi paling tinggi. Ya, yaitu di sini 17. Ini frekuensi paling tinggi. Berarti ini adalah kelas modus. Kalau sudah tahu kelas modus, setiap kelas kan punya batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 36, batas atasnya 40. Tapi ada yang dinamakan lagi namanya tepi bawah dan tepi atas. Dulu sudah dibahas ya. Tepi bawahnya ini adalah 35,5. Jadi tinggal mengurangi 0,5. Kalau tepi atasnya tinggal nambahi 0,5. Masih ingat kan? Nah, tapi yang kita butuhkan adalah tepi bawah. Tepi bawahnya ini.
35,5 ya. Nah, lalu lebar kelasnya adalah 5. Kita sudah bisa menghitung lebar kelas. Cara paling gampang dari 36 sampai 40 tinggal ngitung 36, 37, 38, 39, 40 ada 5. Nanti lebar kelasnya 5. Oke, jelas? Nah, sekarang kita tadi kan ada D1. D1 itu apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ini. Kelas sebelumnya itu ini. Ya. Nih. Ya, D1 adalah 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Lalu D2 itu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya ini. Kelas sesudahnya ini. Ini kelas sesudahnya. Frekuensinya 8. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 17 kurangi 8, jadi 9. Kalau sudah tahu ini, kita tinggal mencari modusnya. Kita hitung. Nih, modusnya adalah tepi bawah. Ya, ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan lebar kelas. Yaitu 5. Ya. Nah, 7 kali 5 itu 35. 7 tambah 9, 16. Berarti akan menjadi 35,5 ditambah 35 per 16. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan saja. Ya. Ini 0,5. Berarti 35,5. Nah, ya, kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya 16. Setengah itu adalah 8 per 16. Lalu kita jumlahkan 35 tambah 2 kan 37. 8 tambah 3 kan 11, berarti 37 11 per 16. Kita dapatkan nilai modus ini. Oke ya, paham ya? Ya. Jelas? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan yang ketiga. Ya, masih ukuran pemusatan. Yang ketiga adalah median. Median itu adalah nilai tengah data setelah data itu diurutkan. Jadi harus diurutkan dulu, beda dengan mean dan modus tadi, nggak perlu diurutkan. Ya, kalau ini harus diurutkan. Ya, untuk data tunggal median, caranya sebagai berikut. Jika diketahui data yang telah urut dari X1 sampai Xn, maka mediannya ditentukan sebagai berikut ya. Ada ketentuan begini. Kalau N-nya ganjil, ya, dari 1 sampai misalnya 9 ganjil, pasti ada data yang di tengah. Ya kan? Sedangkan kalau genap, misalnya 10, dibagi 2, berarti 55, nggak ada data yang di tengah. Oke? Nah, cara menentukannya bagaimana? Ketentuannya seperti ini. Jika N ganjil, banyaknya data ganjil, maka median sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. Ya. Sedangkan kalau N-nya genap, maka median adalah data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1. Lalu dibagi 2. Oke, mungkin bingung ya. Nah, pakai contoh saja. Oke, nah, ini contohnya. Contoh yang pertama. Diketahui data seperti ini. Ini datanya tidak urut. Ya. Lalu bagaimana kita mencari mediannya? Ya, penyelesaiannya datanya diurutkan dulu. Ini data urut. Diurutkan. Mulai dari yang terkecil atau boleh mulai dari yang terbesar. Ya. Silahkan. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita hitung. Kalau sudah data urut ini kita hitung. Mulai dari sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung ini. Oh, ternyata ada 15 data. Nah, 15 itu kan ganjil. Karena ganjil, maka mediannya adalah data ke 15 ditambah 1 per 2. 15 ditambah 1 per 2 itu kan 8.
Berarti median itu data ke-8. Tidak sama dengan 8 loh, beda ya. Mediannya itu data ke-8. Kita cari sini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ini. Ini data ke-8 itu yang mana? Data ke-8 itu ini. Ya. Jadi mediannya sama dengan 7. Oke, paham? Jadi ini median data ke-8 bukan sama dengan 8 tapi data ke-8. Saya ulangi ya. Nah, kita cari di sini data ke-8-nya adalah 7. Berarti mediannya sama dengan 7. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, gampang. Nah, contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, kalau diubah dalam bentuk tabel begini gimana? Contoh yang kedua. Ini nilainya 4. Yang nilainya 4 ada sebanyak 7. Nilainya 6 ada sebanyak 12. Artinya kalau dideret ke samping itu 4, 4, 4, 4, 4 sebanyak 7. Dilanjutkan 6, 6, 6, 6, 6 sebanyak 12. Dilanjutkan 7, 7, 7, 7 sebanyak 15. Tentunya akan panjang. Ya kan? Nah, maka cara lain bagaimana? Yang mungkin lebih mudah ya. Nah, tapi kalau kalian pahamnya versi dideret, silahkan saja ya. Nah, kita jumlahkan frekuensinya ya. Oke, kita jumlahkan frekuensinya. Frekuensinya ada 50 ini. Ya. Nah, 50 adalah bilangan genap. Karena genap, maka ya median adalah data ke-50 per 2 ditambah data ke-50 per 2 tambah 1. Jadi kalau ini 50 per 2 itu 25, lalu tinggal tambah 1. Jadi 26. Jadi data ke-25 ditambah data ke-26, lalu dibagi 2. Oke, paham ya? Itu kalau genap. Kalau genap itu seperti ini prosesnya. Nah, sekarang kita cari data ke-25 dan data ke-26 itu bagaimana? Nah, kalau dideret kan panjang. Nah, kita analisa saja ini. 4-nya ada sebanyak 7. Berarti sini kalau dideret 4, 4, 4, 4 sebanyak 7, dilanjutkan 6, 6, 6, 6, 6 sebanyak 12 dan seterusnya ya. Maka kita tuliskan di sini aja frekuensi, namanya frekuensi kumulatif. Nih, 7, 19, 34, 44, 50. Ini dari mana? Artinya begini. Di sini dari data pertama sampai ke 7 itu adalah nilainya 4. Lalu data ke-8 sampai 19 itu nilainya 6. Nah, 19 dari mana? 7 tambah 12 sama dengan 19. Data ke-20 sampai ke-34 itu nih. Jadi 7-nya dan sebanyak 15 itu adalah data ke-20 sampai ke-34. Dari mana 34? 19 tambah 15, 34. Lalu 34 tambah 10, 44. 44 tambah 6 sama dengan 50. Total datanya ada sebanyak 50. Itu kalau dideret panjang, gitu ya. Nah, lalu data ke-25 itu di mana? Dan data ke-26, data 25 dan 26 itu letaknya antara data ke-19 dan data ke-34, letaknya di sini. Oke. Berarti di sini. Ini berarti data ke-25 dan ke-26 itu 7. Oke, paham? Ya. Jadi kalau saya ulang ya. Kalau ini diurutkan, dituliskan 4, 4, 4, 4, 4, sebanyak 7. Lalu 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
sebanyak 12. Lalu di sini 7, 7, 7, 7 sebanyak 15. Kalau dihitung kan seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 19. Itu masih di sini. 20, 21, dan seterusnya sampai 34 masih di sini. Oh, berarti 25 dan 26 itu adalah 7 ini. Ya. Berarti median sama dengan ya data ke-25 itu 7, berarti mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Oke ya. Paham? Oke. Ya, sekarang kita bahas median data berkelompok. Nah, untuk median data berkelompok, kita tidak membedakan banyaknya data itu genap atau ganjil. Ya. Nah, mediannya tetap data ke N per 2. Jadi langkah pertama, tentukan mediannya adalah data ke N per 2. N-nya ganjil atau genap ya tetap N per 2. Ya, kalau sudah tahu mediannya data ke N per 2, maka kita akan tahu kelas median. Kita tentukan kelas median, sehingga kita akan tahu tepi bawah, juga lebar kelas median. Nah, kemudian kita tentukan mediannya dengan rumus seperti ini. Ya, jadi sama seperti modus, ini ada tepi bawah, ya, tepi bawah kelas median ditambah N per 2, N per 2 tadi sudah dihitung di awal, dikurangi dengan FK, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, kalau kelas mediannya itu kelas keempat, maka frekuensi kumulatifnya adalah jumlah frekuensi kelas pertama sampai ketiga. Ya, tuh ya, kalau kelas mediannya kelas ke-6, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ya jumlah frekuensi dari kelas pertama sampai ke-5. Oke, dibagi dengan FM. FM itu adalah frekuensi kelas median. Baru kemudian dikalikan dengan lebar kelas. Lebar kelasnya L. Oke, nah untuk lebih jelasnya, maka perlu pakai contoh sebagai berikut. Ya, tentukan median data berikut. Ini ada tabel frekuensi, distribusi frekuensi, ada 7 kelas. Setiap kelas punya interval, masing-masing lebarnya adalah 5. Kita bisa mencari lebar kelas kan, masih ingat? Nah, lalu untuk menentukan mediannya bagaimana? Ya, langkah pertama kita cari jumlah frekuensinya. Frekuensinya ini adalah 48. Oke, berarti mediannya adalah data ke 48 per 2. 48 per 2 itu 24. Berarti mediannya data ke 24. Oke, karena ini sifatnya kontinu, tidak data tunggal seperti tadi, ya. Nah, kita cari data ke 24 itu di mana? Nah, kita cari frekuensi kumulatif, ya, di setiap kelasnya. Nih, sama seperti tadi, kelas pertama itu ada 1 data, kelas kedua ada 3 data, berarti sampai kelas kedua itu ada 4, 1 ditambah 3, 4, kemudian ke bawahnya 4 ditambah 10, 14, 14 ditambah 17, 31, dan seterusnya, ya, sampai 48. Ini harus sama, kalau beda pasti salah menjumlah. Oke, nah tadi median data ke-24,
Data ke-24 itu letaknya di mana? Letaknya di antara 14 dan 31 ya. Antara 14 dan 31 berarti mediannya letaknya di sini. Nah, ini adalah kelas median. Ya, saya ulang, 24 itu letaknya antara 14 dan 31. Berarti di sini. Oke, kira-kira. Ya, pokoknya di antara ini. Nah, kelas ini kita temukan kelas mediannya ini. Kalau sudah tahu kelas median, maka kita cari tepi bawah. Tepi bawahnya adalah tinggal kurangi 0,5. Ya. Ya. 35,5. Kemudian lebar kelasnya 5. Oke, paham sampai di sini? Nah, sudah tahu tepi bawah dan lebar kelas. Yang perlu kita cari adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya adalah kelas keempat. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah jumlah frekuensi kelas pertama sampai ke 3, yaitu 14 ini. Ya, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 14 FK. Lalu frekuensi kelas mediannya adalah 17 ini. Ya. Nah, kita sudah dapatkan ini. Maka kita bisa menentukan mediannya. Mediannya berapa? Yaitu 35,5 ditambah 24. 24 ini asalnya dari ini tadi. 24 dikurangi 14 ini. Ya, per 17. Oke, dikalikan lebar kelasnya 5. Oke, paham ya? Nah, 24 dikurangi 14 kan 10. 10 kali 5 kan 50. Berarti 50 per 17. 50 per 17. Kalau dijadikan pecahan campuran kan menjadi 2, 16 per 17. Paham ya? Nah, 35,5 menjadi 35,5. Maka untuk menjumlahkan pecahan penyebutnya disamakan menjadi 34 ini. Oke. Nah, kita peroleh mediannya adalah 38, 15 per 34. Oke ya, paham ya? Jadi kita sudah mempelajari 3 ukuran pemusatan. Yang sudah kita pelajari lebih dahulu adalah mean atau rata-rata hitung. Kemudian yang kedua itu modus. Lalu yang terakhir ini adalah median. Ya, kalian bisa ulang lagi video terdahulu ya untuk mempelajari. Dan video ini juga bisa kalian ulang lagi. Oke, paham? Ya, saya rasa kalian pasti bisa. Ya, asal mau saja. Oke ya. Nah, sekian dan selamat belajar.